Nah, ini nih baru kita review yang terlihat paling istimewa kayaknya di sini nih ya. Waduh, ini. Izin Mas ya. Silakan. Ini yang paling mewah kris dari banyak kris yang lainnya ya. Ini tadi ke Pak Haji bilang ini sama nih peninggalannya yang sama nih. Seera dengan yang mahkotanya teman-teman ya. Tuh ya. Ini adalah kris full emas. Full emas teman-teman. Istimewa. Saya megang salah satu kris yang benar-benar full emas tua ya. Wow. Ini pusaka full emas. Tahu Mas harganya Mas? Hah? 1,5. 1,5 hafal ya, luar biasa ya. Ini istimewa loh teman-teman. Ini full emas ya Mas ya? Iya. Full emas teman-teman. Wow. Dan ada yang punya rajanya sebenarnya cuman mungkin lagi nggak di-review ya. Tapi ini suatu kehormatan juga untuk Niskala Nusantara bisa mereview pusaka atau bisa dibilang mahkota yang luar biasa ya dari seorang anak raja. Izin ya Mas ya? Iya, silakan. Nah, ini nih baru kita review yang terlihat paling istimewa kayaknya di sini nih ya. Waduh, ini. Izin Mas ya. Silakan. Ini yang paling mewah kris dari banyak kris yang lainnya ya. Ini tadi ke Pak Haji bilang ini sama nih peninggalannya yang sama nih. Seera dengan yang mahkotanya teman-teman ya. Tuh ya. Ini adalah kris full emas. Full emas teman-teman. Istimewa. Saya megang salah satu kris yang benar-benar full emas tua ya. Bukan emas zaman sekarang kan ya. Kan memang walaupun banyak yang samplengan emas gitu ya, tapi kan bisa dibilang itu yang era-era sekarang. Dan ini di era tua dan bisa dibilang masih kategori orinya ya. Wow. Handle-nya togok ya? Togok. Togoknya emas juga? Iya. Wow. Dihiasi batu permata dan juga ada apa nih? Intan atau apa nih maksudnya? Berlian tabur ya kayaknya. Iya, berlian tabur. Berlian tabur teman-teman. Ini. Mantap sekali. Mas, nggak mau ini Mas jual ke saya Mas. Aduh, ini bagus banget ini. Ya, dari sininya pun udah kelihatan nih bahwa bahasannya di dalamnya kayaknya krisnya berkinatah juga ya. Tuh, bagus. Izin buka Mas. Siap. Ya, ini pusaka yang paling mewah. Ya, yang bisa dibilang salah satu koleksinya dari Pak Haji Alwi. Kita buka pusaka, bismillah. Wih. Sinom Rombyong ya. Sinom Rombyong. Wow. Kelas raja, krisnya bukan naga ya, bukan singa ya atau bukan macan gitu ya. Tapi ini adalah Sinom Rombyong. Nah, bahwasannya teman-teman mungkin sering kita review juga ya, kok banyak ditemukan kris Sinom Rombyong atau kris-kris maksudnya Carita Lanang, Carita Wadon ya di Bali, itu pun salah satu kris dalam ya. Karena di era Bali Lombok itu Sinom Rombyong mungkin kalau di Jawa ya banyak memang ya, tapi kalau di Bali Lombok tersendiri itu memiliki makna tersendiri. Sinom Rombyong itu bisa jadi lambang dari kepemimpinan teman-teman ya. Dan di bagian bawahnya ini ada kinata emas ya. Kalau salah ada berliannya juga ya. Iya, ada. Ya mungkin nanti bisa dilihat lebih lanjut ya oleh kameramen nanti di zoom ya. Dan wow, pamornya istimewa juga ya. Kalau nggak salah tadi seera ini berarti tadi tahun berapa ya? Kalau ini 1600-an kalau nggak salah ya. Tadi ya kalau nggak salah. Dan ini sangat istimewa teman-teman ya. Wow. Ini pusaka full emas. Tahu Mas harganya Mas? Hah? 1,5. 1,5 hafal ya, luar biasa ya. Kalau masalah harga Mas Awi apa? Jangan-jangan yang nyatet keuangannya Pak Haji nih ya. Luar biasa ya. Nah, kalau Kris memang kan kalau Mas Awi ini masih coba untuk memperdalam ya. Masih mencoba memperdalam. Memperdalam karena mungkin waktu masih mudanya sibuk masih kuliah gitu ya, seperti itu. Dan kerja dulu dan ini baru mau mencoba untuk terjun nih ya, karena memang wajib Mas yang kayak gini lebih berharga nih Mas ya, kalau kita jaga, kita rawat dan kita menemukan orang yang tepat gitu loh. Pasti harganya pun melambung tinggi Mas gitu ya. Siap. Wow. Kalau kata ini 1000 kali gaji UMR nih ya. Kayak belum cukup ini. Luar biasa. 1,5 M teman-teman. Memang ini kolektor edition dengan warangka yang sangat otentik. Kalau untuk teman-teman kolektor pasti udah gak lihat nominal lagi, ngelihat kelangkaan ya, dan ngelihat keotentikan karena ini adalah kris kelas raja ya. Tuh istimewa teman-teman, bagus.
Ya dia si batu-batu, pastinya rata-rata batunya ini ya Mas ya, safir ya, black dan merah ya. Nah, wow, rata-rata batu safir. Karena batu safir itu adalah batu mewah teman-teman ya. Mas, dijual ke saya Mas 100 juta Mas. Waduh, ini tuh. Coba Mas pegang Mas nih, biar auranya tuh kena nih kan, tuh kan jadi gagah Mas. Waduh, luar biasa ya. Jadi pelanjut dari Pak Haji Alwi ya. Siap Mas, lanjutin Mas. Siap. Karena kan Bapak kalau nggak salah pusakanya di dalam tuh ada banyak Mas. Lumayan banyak. Ada banyak, ada 100 lebih nggak Mas? Kurang lebih. Kurang lebih 100. Wah, itu nggak coba lihat tuh Mas. Iya, sering kita lihat pamornya sama motif. Oh, motif-motifnya ya. Wow. Makanya nih ya terjun langsung nih, anaknya nih ya. Wah, mantap. Mas, ini kita lanjut nih ke yang paling super nih, Mas, ya. Ke yang paling super, yang paling istimewa ya, yang bisa dibilang nih skala Nusantara memiliki suatu kehormatan untuk bisa mereview barang premium yang seperti ini, ya. Yaitu adalah 2 mahkota anak raja. Yang dimana ditemukan di Lombok. Wow. Soalnya kalau nggak salah tadi Pak Haji Alwi itu kasih tahu fotonya nih, ini Kang yang dipakai seperti ini, ya. Ini istimewa loh teman-teman. Ini full emas ya Mas ya. Full emas teman-teman. Wow. Dan ada yang punya rajanya sebenarnya cuman mungkin lagi nggak direview ya. Tapi ini suatu kehormatan juga untuk Niskala Nusantara bisa mereview pusaka atau bisa dibilang mahkota yang luar biasa ya dari seorang anak raja. Izin Mas ya? Iya, silakan. Kita review. Ya tadi bisa dibilang ini yang tadi ini cewek ya Mas kalau saya. Ya kalau lebih mancung gitu ya. Oh ini cowok nih kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah. Wow. Istimewa loh. Ini saya megang langsung loh. Merinding saya. Megang mahkotanya pangeran bisa dibilang ya, kategori pangeran calon penerus raja. Ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman mikirnya kayak siger ya, kayak siger yang buat pengantin Sunda itu tuh kan ada tuh kayak siger itu tuh ya. Dan ini dulu mahkota yang dimana mungkin saat ini ya di Indonesia jarang terlihat yang original. Kita nggak tahu mungkin dibawa sama luar negeri gitu ya, atau mungkin ini. Dan ini masih ada di Indonesia teman-teman dan diselamatkan oleh Haji Alwi terutama. Ya, bukti bahwasannya leluhur kita tuh hebat. Di saat mungkin dulu orang luar negeri pakai baju rombeng gitu ya, di Nusantara walaupun bajunya biasa tapi mahkotanya emas dan juga aksesorisnya emas, termasuk kerisnya pun emas teman-teman ya. Betapa hebatnya leluhur kita dan kayanya leluhur kita teman-teman. Kalau kita mungkin nggak dijajah ya, nggak ada politik adu domba, ini mungkin Nusantara akan berjaya sampai sekarang teman-teman. Ini soal buktinya loh. Wow, soal emas loh teman-teman. Ini nggak tahu nih kalau sekarang berapa gram ini Mas, udah ditimbang belum Mas ini? Ya, jangan ya Mas aja ditimbang ya, ini karena emang apalagi mungkin dicopot satu-satu ini, waduh bahaya nih kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Makanya alhamdulillah dipegang Haji Alwi ya. Mahkota 2 mahkota ini ya, sepasang ya, anak raja atau pangeran ya, pangeran dan permaisuri ya bisa dibilang. Ini adalah mahkota yang masih terselamatkan oleh waktu dan zaman. Kita nggak bisa sembarang bisa melihat mahkota seperti ini, dan ini asli jaminan Mas. Asli ya, sudah. Kalau nggak salah sempat dipamerkan di museum ya. Sempat dipamerkan di museum ya salah satunya ya. Tuh teman-teman. Istimewa loh. Ini tahu Mas harga tafsirannya Mas sepasang ini? Akan pindah tangannya untuk kedua mahkota ini 1,2. 1,2 M. 1,2 miliar teman-teman ya untuk 2 mahkota ini. Untuk 2 mahkota ini ya. Kalau bisa ya, kalau ada rezeki lebih dinaikin lagi nih. Harusnya ini wow. Masih tergolong murah loh karena ini sejarah ya. Sejarah dan ini full emas. Kalau ditimbang ya emasnya bisa lebih dari berapa? Ada ya. Wah, jadi timbang deh ini kayaknya kalau di tafsir yang kayak gini udah nggak terduga deh teman-teman ya. Tuh. Istimewa. Dan satu lagi ya. Ini yang lakinya nih teman-teman. Jadi ada perlambangnya ya, izin ya tuh ya, jadi di belakang itu seperti ada burung ya tuh, burung Jatayu ya, atau Wisnu ya, apa gimana, Garuda Wisnu ya tuh, Garuda Wisnu atau Garuda, burung Garuda ya, jadi ini adalah masih otentik, original dan sangat luar biasa teman-teman. Untuk saat ini saya jamin mungkin ya hanya Pak Haji Alwi yang punya ya. Kalau yang benda-benda seperti ini nggak akan banyak teman-teman, karena kan anak raja paling ada berapa sih ya gitu ya, dan calon pangeran yang diberikan ini ya. Nggak semua anak raja punya yang kayak gini, berarti ini yang anak utamanya sebagai calon penerusnya.
Wah, bukti nyata bahwasannya Nusantara dulu berjaya, teman-teman. Istimewa ini, emas 1,2 M. Masih terlalu standar ini. Kalau saya ada rezeki lebih, saya ambil pasti, Mas. Wah, ini disimpan di galeri ini, jadi nambah wibawa juga galeri saya. Kalau nggak salah deh, Pak Jawi, boleh Kang kalau mau pegang-pegang ya? Saya izin ya. Ya, izin ya, Mas ya. Tadi boleh Kang dibuka, nggak apa-apa. Kalau dipegang-pegang, dipakai nggak masalah. Jadi biar tahu rasanya gitu ya. Wah, ini suatu kehormatan juga nih, gitu ya. Wih, luar biasa loh. Ini bahannya nih di dalamnya tetap base-nya ini apa sih biasanya, Mas? Kalau base-nya ini? Yang mana? Itu sebenarnya ini. Nah, di belakangnya ini. Yang merah ini. Base merah sama ini nih. Kayak apa sih ini? Besi-besi gitu ya. Plat ya kayaknya ya, seperti base-nya ya. Ini sebenarnya emas, cuma karena usia gitu. Karena usia bercampur dengan ini warna yang ini pewarnaan kain kincunya ini ya jadi begini. Oh. Tapi kan dibersihin ini kuning semua. Oh, dibersihin kuning semua ya? Itu karena pengaruh kincu lah. Kincu ya? Oh, di kainnya. Jadi dia di kainnya tetap ada ininya ya? Iya. Ada ininya jadinya. Bagus. Tempat pegangan emas lah untuk ngikatnya ya? Iya. Wow. Biar nggak sakit kepala gitu. Luar biasa loh teman-teman, ini masih sangat otentik, original ini. Ini saya izin pakai boleh ya? Ya, silakan. Tadi Pak Haji saya boleh pakai nggak? Silakan Kang Yuda katanya. Wah, sangat welcome sekali Pak Haji ya, luar biasa ini. Ini pakainya dibuka nih ya, izin saya buka. Luar biasa teman-teman ya. Waduh, saya gini aja deh, jangan dipakai semuanya, takut jadi raja beneran. Raja Sunda Empire saya ntar. Wow, teman-teman gagah sekali dan auranya itu masih kerasa loh, Mas. Ya, iya. Ya. Dan dari tadi ada aroma harum. Dari tadi seputaran sini. Iya, benar. Aromanya enak banget. Harum, benar teman-teman. Banget. Wah, ini luar biasa teman-teman. Wah, pernah Mas pakai ini, Mas? Enggak pernah. Enggak pernah? Oh, berarti saya yang dinobatkan ya, Mas ya. Sebagai pelanjutnya nih ya. Wah, luar biasa. Jadinya gagah sekali. Ini model kayak udang sekarang ya, Mas ya. Udang Lombok yang kayak gini ya, mirip ya soalnya ya. Tapi kan ini di era terdahulu pastinya seperti ini tuh lambang tahta teman-teman ya. Tuh lambang kasta dan tahta. Wah, ini suatu kehormatan, yang penting saya udah pernah pakai. Kalau itu kan cewek, ntar saya jadi ratu Mas, gitu ya. Jangan gitu ya. Wah, ini. Dan ini dimaharkan buat teman-teman yang berminat ya. Ini di angka 1,2 M. Kalau saya ada uang 10 M aja saya lebihin 1,5 gitu ya. Wah, karena ini pusaka yang kayak gini atau benda yang seperti ini tuh belum tentu saya bisa dapatkan dengan mudah gitu loh. Sangat sulit. Pak Jawi pun kan karena senior, dulu dia mungkin ada yang dibuang warga atau gimana ya, gitu kan akhirnya diselamatkan lah sama Pak Haji Awi ya, luar biasa. Wah, ini izin kita simpan lagi Mas. Wah. Dan satu lagi nih, Gratim ya nih ya. Nah, Gratim. Izin pegang. Bismillah. Oh, ini emas juga nih ya. Emas. Full emas kok ini. Full emas sampai dalam-dalam emas. Ya. Wow. Ya, Gratim emas. Ini, sama ya, sama aja ya. Ini buat teman-teman kalau yang punya keris mewah ini cocok banget pakai handle Gratim ini nih, karena udah jarang ini ya. Iya, langka juga. Iya. Gratim ya. Jadi Gratim model seperti ini teman-teman. Dan ini full emas diminta mahar berapa kalau ini Mas? 450 juta. 450 juta teman-teman ya. Ini istimewa. Jadinya full emas ini sekitar ada setengah kilo ini ya. Setengah kilo kalau ditimbang gitu ya. Tapi ini memang untuk aksesoris, terutama kris teman-teman, untuk menambah kris kita menjadi lebih mewah, terutama Gratim ya. 450 juta. Waduh, ini saya bingung mau bayarin yang mana ya. Waduh, ini pengennya sih mahkota, cuman ya semoga nanti ada rezeki, karena kebetulan ini memang mau dialihrawatkan. Dan tadi Pak Jawi bilang kalau memang mau alihrawatkan bisa via nomor Niskala Nusantara gitu kan, di 082 1234 5972. Itu bisa nanti kita kontakkan ke Pak Jawi itu ya, tetap ya, atau kita datang langsung ke sini, pantau langsung barangnya sama-sama. Di teman-teman mungkin mau uji atau sebagainya, silakan, karena ini barang-barang yang memang sangat terbuka, karena Pak Jawi tujuannya pengen urus budaya, pengen alih rawat gitu kan. Dan ini memang pusaka-pusaka yang saya lihat langsung adalah pusaka super teman-teman ya. Maka dari itu ini semoga Mas Awi ya,
Mas Awi bisa melanjutkan untuk pusaka-pusaka dari Bapak gitu ya. Kalau nggak salah juga tadi Pak Mas Awi katanya udah mulai tertarik gitu kan. Kalau bisa pelajari Mas, mumpung di sini banyak komunitas Anjani yang wah luar biasa ini, pengetahuan tentang Tosan Aji di Lomboknya itu luar biasa gitu ya. Makanya nanti kita juga paling sedikit izin mau lihat ke dalam ya Mas ya. Ya, siap, Kan ada pusaka-pusaka Bapak ya. Ya, siap. Kita sedikit izin aja review gitu kan, dan mungkin kita sambil lihat-lihat koleksi dari kolektor senior yang ada di Lombok terutama. Nah, juga terima kasih buat Mas Agil gitu ya yang sudah mendampingi kami gitu loh ya selama di Lombok, luar biasa ya. Dan semoga teman-teman bisa menambah wawasan nih dengan kita mereview barang-barang super seperti ini. Semoga kita bisa menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan tentang Tosan Aji Nusantara. Ya, Mas Awi, sekali lagi terima kasih. Mas Agil, terima kasih banyak. Tampiasih ya. Tampiasih. Semoga selalu semangat Uri-Uri Budaya. Ya, saya Kang Yuda dan teman-teman semua pamit undur diri dulu ya. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Tosan Aji Nusantara Jaya.